Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sini Surendaru. Yang saya hormati para pimpinan SSB Pusat, yang terkhusus kepada Guru Bapak Hermawan Kartajaya, dan juga salam hormat kepada Pak Sesmen UMKM Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita bertahan di kondisi pandemi. Saya memperkenalkan diri, saya Putra asli Bangka Belitung yang memiliki 10 startup company di Tangerang Selatan. Jadi kami di bawah naungan Nanotech Group yang saat ini kita karyawannya itu totali lebih dari 200 orang. Yang ini berawal dari UMKM, berawal dari kecil, makanya pada hari ini saya semoga diizinkan untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana kita bertahan di kondisi pandemi. Baik, slide presentasi sudah saya sampaikan ke panitia, kalau bisa di-share. Atau kalau boleh, saya dijadikan host untuk pengaturan. Halo? Halo? Pak sudah jadi host, Pak. Co-host, Pak. Sudah jadi co-host ya? Suaranya masuk? Jelas, masuk, Pak, masuk. Oh, masuk. Oke. Sempat tidak masuk ya. Cuman saya nggak bisa share screen materinya. Atau dari panitia silakan share materi yang sudah disampaikan oleh sekretaris saya. Oke. Sekarang bisa, Pak. Sekarang bisa ya. Baik, sebelumnya sini saya juga mewakili Ibu Melati Erzaldi selaku Korwil SSB Bangka Belitung, dan ini saya juga ingin menyampaikan apa yang memang sudah kita lakukan di SSB Bangka Belitung secara umum, dan kami juga sudah menjalankan program SSB Bubble Academy. Ini tahun ini kita sedang proses untuk bagaimana anak-anak Bubble 100 orang itu bisa mendapatkan pendidikan UMKM di luar negeri. Jadi ini bekerjasama dengan salah satu startup nano kita di scooters.com, dan ini nanti ke depan kita berharap dengan hadirnya 100 anak muda Bubble nanti ke luar negeri kemudian pulang lagi, itu nanti dia mempunyai dua peran, sebagai aktor dan sebagai mentor. Jadi dia sebagai aktor, dan nanti kemudian pada saat mereka bersekolah di luar negeri itu menghubungkan market komoditi atau siswa. Selain daripada itu, diamanahi oleh Ibu Melati Erzaldi selaku Wakil yang merupakan istri dari Gubernur Bangka Belitung, ini untuk mengembangkan beberapa produk. Jadi bagaimana hal-hal berbasis riset, karena saya secara pribadi itu berdomisili di Tangerang Selatan, tapi saya lahir di Bangka Belitung. Kantor kami itu dekat sekali dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi Puspitek itu memiliki 42 riset center. Di situ ada LIPI, BPPT Batan secara keseluruhan seperti itu. Jadi itu memiliki banyak sekali infrastruktur riset untuk bagaimana pengembangan produk lokal itu menjadi produk-produk yang berkualitas tinggi. Nah, ini kita coba membuat serum yang berasal dari madu, dan itu serum ini kita bikin grade serumnya itu menyerupai setara dengan serum-serum yang selama ini beliau ini kita sudah sempat pasang alat nanobak akan binaan UMKM startup kami yang dari awal kecil, yang sudah memenangkan Wirausaha Muda Mandiri di tahun 2019 dan juga memenangkan Grab Inkubator di Indonesia dari ribuan startup, dari ribuan UMKM, dari ribuan pendaftar, dan mendapatkan posisi pertama gitu, menjadi pemenang untuk program itu. Dan juga ada kita bikin lagi ekstrak dari lada, karena lada sekarang ini adalah komoditi unggulan, tapi harganya sekarang sangat rendah gitu ya. Sudah sangat anjlok, makanya kita coba menilai, karena lada bubble itu adalah lada terbaik sebetulnya, karena bisa kami bilang bahwa
satu bulir lada bubble itu bisa setara spicy-nya itu, kepedasannya itu dengan 3 bulir lada Vietnam. Tapi dengan adanya dunia bisnis hari ini, lada kita itu dibeli dengan harga murah dicampur dengan lada yang ada, dan ini menjadi polemik yang luar biasa terjadi di daerah kami. Dan ini juga program UMKM, dan ini juga dukungan dari ada Ibu Elvi selaku Kepala Dinas UMKM yang support penuh program-program, dan sudah banyak sekali yang sudah dilakukan. Nah, ini juga kami sedang coba merancang satu produk higienis, yaitu dengan ini paten saya pribadi yang dipakai ini menggunakan mesin ini. Jadi UMKM ini bagaimana dia memiliki produk higienis, apalagi di masa pandemi orang jauh lebih mementingkan aspek kesehatan dan aspek kehigienisan. Nah, ini kita coba bagaimana merancang ikan asin itu dengan steril, dan ini melalui prosedur dan dibantu juga oleh oceanografi LIPI untuk proses ini semua. Jadi ini proses-proses yang sudah kita lakukan secara umum. Nah, ini didukung oleh banyak pihak. Saya juga mendirikan company di Singapura namanya Nanotech Global Innovation, dan saya juga selaku akademisi sebagai kepala program studi teknik industri di Unusia Jakarta. Jadi kerjanya bolak-balik lah, kampung bolak-balik Jakarta juga. Baik, ini ada slide yang kedua lagi, mohon maaf. Baik. Ya, ini saya menyampaikan dan ini juga sudah masuk ke dalam buku yang diterbitkan dan di-launching ya hari ini oleh ISSB. Terima kasih kepada kawan-kawan yang luar biasa, Kesekjenan dan juga Presiden ISSB. Jadi ini inovasi di masa transisi. Karena saya menilai di masa sekarang ini adalah masa transisi, bagaimana jauh tingkat kesulitan kita untuk membangun dunia usaha. Tapi sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa sekarang itu terjadi pergeseran, dan banyak sekali dunia usaha ini mengalami pivoting ya. Jadi ada semacam perubahan bisnis model, dan dampak-dampak terhadap pandemi corona ini dahsyatnya luar biasa, PHK, dan juga ini juga mengancam. Termasuk juga kami di grup di Nanotech juga mengalami hal yang sama, tapi saya ingin bercerita tentang bagaimana success story untuk bagaimana bertahan di corona. Nah, ini juga saya mengutip satu kalimat bijak yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Jadi kita mungkin terlalu banyak dari media, semua segala macam, cerita COVID, kemudian bahaya dari sisi kesehatan, dampak dalam rantai bisnis kita, semua segala macam, sehingga kita banyak disibukkan dengan hal tersebut. Tapi sebetulnya ada cukup banyak hal-hal yang bisa kita angkat sebagai potensi. Contohnya bagaimana seorang Isaac Newton dulu, ini mungkin contoh yang relatif jauh ya, di London itu, pada saat pandemi yang menewaskan 20% penduduk London itu, yang dikenal dengan Great Plague of London ini kisah di mana ketika pandemi, Isaac Newton tuh mampu melahirkan teori-teori yang merubah tatanan peradaban dunia, seperti teori tentang gravitasi, teori tentang optik, teori hal-hal terkait dengan kalkulus, yang semua teori tersebut dipakai oleh dunia usaha, dipakai oleh secara basic di dunia riset, itu dipakai oleh dunia hari ini, dan itu merubah bagaimana dunia hari ini berkembang gitu ya. Dan ini sangat luar biasa. Ini terjadi pada saat pandemi gitu ya. Walaupun mungkin hal-hal praktis yang nanti akan saya coba sampaikan, tentu inovasi-inovasi tersebut nanti harus ada seluruh aspek, artinya di sisi finance nanti bagaimana hal-hal terkait dengan penghematan biaya, SDM juga, bagaimana hal-hal kita lakukan tetap, apalagi sekarang sudah terjadi normalisasi, new normal untuk produksi, dan ke depan kita juga harus bisa membaca permintaan-permintaan pasar gitu ya. Saya secara pribadi juga saat ini melihat cukup banyak lonjakan-lonjakan permintaan. Contoh misalnya adalah sekarang itu peternak-peternak ayam itu kandangnya itu sedang kosong.
kalau kita pengen ini menjadi suatu yang kreatif dan langsung kita tindak lanjuti dan ini bisa menjadi suatu bisnis. Jadi peternak-peternak ayam di seluruh Indonesia itu saat ini kandang itu lagi sedang kosong. Nah, permintaan tinggi otomatis. Karena jalur distribusinya itu kan terhambat. Gitu ya. Nah, tapi dalam new normal sekarang, ini kemarin saya terakhir sudah melakukan pengiriman 7 ekor anakan ayam DOC ayam dari Java, dan dalam proses transisi ini, jadi ke depan ini nanti hari Selasa saya kirim lagi 7.000 ekor anak ayam, karena saya melihat potensi lonjakan permintaan ini luar biasa besar. Jadi sebagai pelaku tangguh gitu ya di dunia usaha itu, bagaimana kita melihat hal-hal seperti itu menjadi suatu peluang ke depan gitu ya. Jadi hal-hal taktis seperti ini, permintaan ke depan, kita membaca ini juga hal-hal yang memang harus kita segera siapkan. Nah, jadi dampak dari kendala di sisi logis ini akan berdampak ke banyak hal. Nah, dari sisi market juga tentang pemetaan potensi pasar, diversifikasi terhadap tujuan ekspor. Apalagi APD di Indonesia ini sekarang, kalau yang sedang bermain APD, merubah pivot UMKM-nya menjadi APD, bikin hand sanitizer macam-macam, itu sebetulnya sekarang itu sudah jenuh. Jadi kalau orang sekarang memproduksi APD berjualan itu sudah relatif jenuh. Nah, tapi pasar ekspor itu jauh lebih terbuka. Nah, sekarang saya coba untuk bagaimana salah satu company kami di Nano itu kemarin baru kirim berapa mesin itu ke Korea, berapa mesin itu ke Malaysia. Next ini ada APD yang lagi kita bridging untuk kita komunikasikan dengan pihak Korea. Nah, ini adalah potensi-potensi besar yang sebetulnya bisa kita lihat dan bisa kita buktikan bahwa kita, mungkin ada kawan-kawan di sini anak muda gitu ya, kawan-kawan guru-guru juga di sini, orang tua yang ini kita bisa lakukan ini, network, digitalisasi semua pemasaran, ini adalah supporting sebetulnya dari apa yang kita coba rancang. Nah, partisipasi pemerintah, ikutilah relaksasi, restrukturisasi, itu merupakan hal yang baik. Jadi pemerintah memberikan program-program ini luar biasa banyaknya. Nah, pivot bisnis. Nah, yang terakhir tentu sedekah ya. Jadi kalau sudah cukup banyak, nah bagaimana kita mengalokasikan kekayaan kita untuk hal-hal yang lebih situ. Nah, ini program pemerintah yang baik sekali, dan ini masa depan ini juga hal yang sangat penting. Nah, ini beberapa program-program yang memang sudah kita. Nah, ini adalah salah satu inovasi teknologi yang kita sudah kembangkan dan ini dipakai di DKI Jakarta. Jadi ini dirancang langsung bagaimana kita membuat airborne trapping nanoteknologi itu sesuai dengan permintaan pasar. Bagaimana kita mempurifikasi udara, airborne, aerosol yang itu mengandung virus itu untuk bisa lebih steril. Nah, ini kemarin kita sudah bekerja sama dengan ini nanobubble company gitu ya, termasuk UMKM karena jumlah karyawan itu cuma 20 orang. Anak muda isinya, 20 orang. Jadi sangat kecil sebetulnya. Jadi bisa dikatakan ini UMKM betul gitu ya. Tapi bagaimana UMKM ini punya inovasi, punya teknologi yang kemudian ini bisa berdampak gitu. Apalagi kita melihat potensi-potensi pasar yang kian terbuka saat ini. Jadi cara kita membaca market dan kemudian bagaimana cara kita mendevelop produk ini dengan fast, dengan cepat gitu ya, speednya kita tingkatkan dan kita langsung membuat kontrak dengan mereka, langsung lakukan pembayaran transaksi, dan ketika selanjutnya seperti itu, makanya kita next, kita oke, nanti minggu depan, 2 minggu lagi kita delivery. Nah ini saat ini kita sedang coba membuat produk-produk ini dengan sangat murah, hingga harganya itu bisa cuma jutaan rupiah. Ini bisa sangat murah sekali gitu ya. Dan ini diproduksi lokal, artinya tenaga-tenaga ahlinya kita libatkan dari Jepang dan orang Indonesia tentunya, dan dia pendidikan di Jepang dan anak-anak muda yang ada di kami secara umum seperti itu. Nah, ini beberapa produk yang kita bikin. Baik, itu hal-hal yang memang sudah kami lakukan dan menjadi bukti bahwa ketika masa pandemi ini banyak sekali peluang terbuka, banyak hal-hal yang memang bisa kita sambut. Jadi inovasi ini adalah kunci untuk kita bisa bertahan dan kunci untuk kita bisa tumbuh sekaligus. Jadi memang ada survive mode gitu ya, ada mode bertahan yang kita harus bikin di UMKM dan di usaha kita. Tapi ada juga growth mode, jadi ada mode bertumbuh juga yang harus kita lakukan. Nah ini kemudian yang harus kita mulai baca, dan terima kasih atas kesempatan dari SSB yang sudah memberikan waktunya khusus kepada Cak Samsul ya. Waktu itu telepon, saya masih di Belitung gitu ya, dan alhamdulillah ini saya di Belitung,
udah mulai normal nih, pesawat sudah mulai bisa kembali lagi ke Jakarta dan bisa berkarya lagi di sini dan bisa melakukan banyak hal di sini. Dan tentu pemerintah sudah mempersiapkan semua. Hanya kita tinggal mengatur speed kita dan tetap bersabar, bertahan, dan juga bagaimana kita bisa bernetwork. Dan kita tentunya sangat terima kasih lah dengan adanya ISSB ini kita bisa saling membangun hubungan baik untuk semua. Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih atas semuanya, dan salam juga kepada kawan-kawan di ISSB Bangka Belitung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.